sing tidak lemah. Berarti kula mboten mimpi kata Pak Yai. Matur sembah nuwun rawuhipun Pak Yai, hal yang saya rasa mustahil terjadi dalam hidup saya ternyata pada hari ini terlaksana. Terima kasih kepada Ibu Ketua dan seluruh panitia, beliau bisa hadir bersama kita pada sore hari ini. Tepuk tangan kagem beliau. Matur sembah nuwun sangat Pak Yai. Kemudian yang saya hormati, saya cintai Ibu Ketua Bayangkari, karena kalau saya mencintai wanita selain ibu dan istri saya, rasanya kurang tepat. Nanti mungkin Pak Yai yang bisa lebih membuat tepat bagaimana seharusnya sebagai pasangan suami istri di dunia ini. Kemudian yang saya hormati Pak Wakapolres beserta Ibu, terima kasih Pak Wakap beserta Ibu, sudah sesuai juklak ya. Sampun nggih. Sampun nggih. Kalau sudah sesuai juklak, saya mau bermohon kepada panitia dan seluruh yang hadir di tempat ini. Saya bermohon, kalau ini sudah sesuai juklak, setelah saya memberikan sambutan, saya boleh ya duduk di sebelahnya Pak Kiai dan istri saya duduk di sana, boleh ya? Karena rasanya kok kurang ajar aku lupa ning dhuwur. Pak Kiai dalam nyuwun pangapunten nggih, saya duduk di atas bukan mau saya tapi maunya juklak. Karena kegiatannya. Guyu kabeh niku Pak Kiai. Nggih, matur sembah nuwun Bu Baka kalian Pak Baka nggih. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan pejabat utama Polres Mojokerto beserta Ibu, matur sembah nuwun sangat rawuhipun. Rasanya saya seperti keponakan, seperti anak, seperti adik yang ketemu dengan Bapak Ibu Om Tante saya. Dalam matur sembah nuwun sangat rawuhipun. Jauh-jauh dari Polsek. Kemudian yang saya hormati seluruh yang hadir di tempat ini yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada rekan-rekan kita dari Yatim Piatu Rawuh dan kebanggaan saya Pak Kiai yang ada di sebelah kanan saya ini. Teman-teman Hadroh Polres Banyumas yang sangat, Polres Mojokerto. Karena di Banyumas dulu juga ada Hadroh. Saat saya pindah dari Banyumas saya buat Hadroh dan setelah saya sampai di sini ternyata ada Hadroh. Jadi mohon maaf saya salah sebutnya Pak. Polres Mojokerto Pak Yudi. Tepuk tangan buat semuanya. Aturan main masih sama ya. Setelah beraktivitas bersama saya yang dituakan ngadep saya. Oke? Sip. Mohon izin Pak Yai, ini kebanggaan saya. Saya minta kepada mereka-mereka setiap ada kegiatan keagamaan di mana saya ada harus ikut saya pamerkan sak Mojokerto Raya ini. Tepuk tangan buat teman-teman sekalian. Bapak Kiai Haji ingkang kawula mulyakaken yang sangat saya hormati dan seluruh hadirin yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia biasa tentunya kita patut dan harus selalu mengucap syukur karena kita masih diberikan kesempatan segala nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus nikmat sehat. Karena kalau kita nggak sehat, sekalipun beliau berkenan pinara ke sini kita nggak bisa ketemu beliau. Jadi waktu kita bersyukur, semoga kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala lan sak piturute. Amin ya rabbal alamin. Pak Kiai dalam barang matur menika ingkang wonten ruangan menika ing wekdal semanten adalah pejabat utama, kemudian para kasat, kabak, kapolsek beserta istri-istrinya yang hadir di ruangan ini yang sudah meluangkan waktu, wonten ingkang anae umur 3 sasi ditinggal, wonten sing harusnya kenduren ning omah ditinggal, wonten ingkang jam makani pitik ditinggal, wonten ingkang masake ibuke ditinggal hanya demi satu. Mau datang Pak, saya ke kegiatan tatap muka pembina. Kalau yang hadir Pak Anwar. Jadi waktu dan ruang sudah saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Kiai. Saya berharap kami semua di sini mendapatkan pencerahan dari Bapak untuk dan seterusnya menjalankan organisasi diawali dari bahtera rumah tangga kami masing-masing saat ini di kemudian waktu dan seterusnya. Semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ingkang salajengipun dalem nyun pangapunten sangat Pak Yai mbok bilih wonten ingkang kirang anggenipun rawuhipun panjenengan ing wekdal semanten saya beserta
Ibu Ketua, karena judulnya kami pembina, Ibu Ketua penyelenggara, tapi nak neng omah itu tetap bojoan Pak Yai. Jadi waktu saya di Jakarta Pak Yai ada sebuah tagline, Ibu senang hidup tenang. Ibu senang hidup tenang. Aku ki yo gumun kok Pak. Gumun neng kantor gua gawe ke Seno. Gua lak nauzubillah. Tekan ngomah, "Dek, kamu kesini masuk dulu, jelaskan ke ibu nih." "Siap Jenderal, parang dawuh." "Udah kamu yang jelasin lah, kalau saya yang jelasin nanti jadinya berantakan." "Oh nggih, siap." Sejak saat itu kemudian saya keluar. Lah wong jelaskan ngene tok dadak aku ngono kan. Terus saya keluar, "Napa Dek?" "Mohon izin Jenderal, tadi dipanggil Bapak ke dalam. Perintahkan menjelaskan ke Ibu bla 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 bla." Itulah Dinda. Terus pundi Jenderal? "Ibu senang hidup tenang," katanya. Tapi pikir-pikir yo juga yo saya bilang gitu. Jadi ya Bapak-bapak sekalian ini diizin Pak Yai dalam barang matur, pastikan istri panjenengan sami senang, maka hidup kalian akan tenang. Sepakat ya Ibu-ibu ya? Koplok-koploknya banter Pak. Rasanya kurang pantas kalau saya berbicara panjang lebar karena saya bukan penceramah, umur saya belum cukup dan ilmu saya belum sampai, sehingga mohon berkenan Pak Yai saya cukupkan sambutan saya pada kesempatan pagi ini selaku pembina Pak. Karena siapapun Kapolresnya, dia secara otomatis jadi pembina dan suka tidak suka, mau tidak mau, saya harus jadi pembina kepada seluruh rekan-rekan Bayangkari, organisasi berbasis kompetensi yang sangat luar biasa. Jadi tidak ada tandingannya. Jadi Bayangkari wis top yo Bayangkari. Tepuk tangan buat teman-teman Bayangkari. Jadi ini Pak Yai saged dalem matur kalian panjenengan sepindah malih dalem nyuwun pangapunten, agungipun pangapunten mbok bilih wonten ingkang kirang, salahipun dawuh kula matur ataupun Ibu Ketua matur, tidak lain dan tidak bukan Pak Yai. Tadi sudah saya sampaikan di ruangan, mungkin saya sampaikan ke ibu-ibu sekalian, saya bilang kalau cuma tatap muka di ruangan saya atau di rumah bisa. Kalau cuma memberikan nasihat, aku yo iso sekolahku rada dhuwur ngono. Saya mau tatap muka kalau yang memberikan tausiah atau penceramah ini yang tidak bisa saya lakukan. Lah kok ternyata ingkang rawuh panjenengan. Lah mak teratap saya Pak Yai kan. Kenapa mak teratap? Karena saya ditelepon Bupati, saya ditelepon Ibu Ketua DPRD. Aku harus jawab piye? Wah aku kurang ngerti. Akhirnya saya jawab Pak Yai mohon izin, nggih beliau kersa rawuh, mohon izin kegiatannya kegiatan Bayangkari, sehingga kami mohon maaf tidak menginformasikan ke Ibu Bupati. Demikian juga saya sampaikan ke Ibu Ketua. Namun tadi beliau telepon saya, ngaturkan salam hormat kepada Pak Kiai. Dan beliau malah, "Pak, mbok digawe sing gede to Pak, Pak. Aku pengen beliau rawuh, neng aku yang rawuhi, ojo meneng-meneng jenengan." "Oh nggih Bu, dikeroyok wong wedok loro." "Nggih Bu," saya gitu aja Pak. Jadi Pak Yai mengatakan Pak Yai, risalahnya kenapa Pak Yai datang ke sini, sekali lagi dalam matur sembah nuwun sangat. Dan saya akhiri pada semua yang hadir di tempat ini, sekali lagi saya mohon maaf, saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya sudah bermohon loh. Sekarang saya ngajak istri saya turun ke bawah. Udah sesuai juklak? Udah, ayo ya. Di sini Pak Yai, dalam mandap. Baik, kami haturkan terima kasih atas arahan yang telah disampaikan. Merupakan acara selanjutnya, pemberian santunan kepada adik-adik kita dari Yayasan Yatim Sejahtera Bukit Jubel, Desa Kembang Belor, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Kami persilakan kepada adik-adik dari yayasan untuk mengambil tempat di depan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad.
Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tibalah kita pada rangkaian acara yang kita tunggu-tunggu. Dan tentunya kita semua sudah sangat rindu dengan tausiah-tausiah yang akan beliau sampaikan. Dan beliau juga terkenal dengan tausiahnya yang penuh dengan humor-humor namun penuh dengan makna. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut Bapak Kiai Haji Anwar Zaid. Monggo Bapak Yai, kami persilahkan. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladzi an'ama alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan Kapolres Mojokerto sekaligus pembina Bayangkari Cabang Mojokerto, beliau Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi Dr. Ihram Kustarto SH, SIK, MSI, MH. Saya hafal membaca di amplop tadi. Bersama Ibu Vika Ihram, Ketua Cabang Bayangkari Kabupaten Mojokerto. Beliau berdua pasangan yang serasi dengan jargon luar biasa tadi. Ibu senang, Bapak tenang. Tepuk tangan. Betul, kalau ibu protes, Bapak stres. Apalagi ibu berduka, Bapak gila. Yang saya hormati Pak Wakapolres, mohon izin Pak Waka, belum saya sebut nama karena belum kasih amplop. Dan saya kalau di institusi Polri itu yang saya sebut nama minimal AKBP. Jadi kalau masih kompol, sorry ya. Apalagi AKP ke bawah.
Karena saya juga seniornya Pak Kapolres. Saya juga AKBP. Jadi aku kiai bolone polisi. Jadi emang iya AKBP itu kita. Aku kiai bersama polisi. Ibu wakil ketua cabang Bayangkari. Belum ada amplopnya Bu, nggak saya sebut. Sebenarnya saya lebih setuju dengan langkah Pak Kapolres bersama Ibu Ketua Cabang Bayangkari turun ke bawah. Kalau di atas tadi kayaknya kan seperti orang yang menghadapi sidang gugatan dan sama sekali nggak bertatap muka sama sekali. Jadi kayak sedang menghadapi sidang gugatan kayak gitu. Kalau di bawah ini kan lebih asyik membaur. Para pejabat utama Polres Mojokerto, para Kabak, Kasat, Kapolsek jajaran bersama Ibu Ketua Ranting Bayangkari yang hadirnya saya yakin bukan karena kehadiran saya, tapi karena takut sama Kapolres. Takut digeser. Para ASN, sebagian poluan, dan subhanallah grup hadroh, grup sholawat Polres Mojokerto yang keren luar biasa. Kehormatan bagi saya hari ini bisa berpartisipasi dalam acara tatap muka sekaligus santap raga mangan. Jadi ini bukan hanya tatap muka Pak Kapolres, tapi ada santap raga. Ya, tugas saya adalah membawa panjenengan semua ke mantap jiwa agar bahagia dunia hingga ke surga. Karena ini acaranya Bayangkari, jadi mohon izin kalau ceramah singkat saya, ya singkat saja karena tadi Wakapolres belum kasih tambahan. Ya tentu seputar peran wanita dalam agama dan dalam negara. Dalam sejarah peradaban manusia, wanita itu mengalami pergolakan yang luar biasa. Pada masa jahiliyah dulu, wanita itu turasu wa tuhabu, bisa diwaris, bisa dihadiahkan. Yang namanya diwaris, dulu istrinya bapak, bisa jadi istrinya anak, bisa diwaris cucu, bisa dihadiahkan, bahkan biasa dijual beli. Cewek-cewek, sewu telu, perawan-perawan selawe ngeblak dewe itu biasa pada masa jahiliyah. Sehingga punya anak lahir perempuan itu merupakan aib dalam keluarga, aib dalam masyarakat. Kalau tahan malu ya dibiarkan hidup, kalau enggak tahan malu dikubur hidup-hidup. Kemudian Islam datang mengangkat harkat, martabat dan derajat wanita setinggi-tingginya. Sampai Nabi menyatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu-ibu. Surga aja diposisikan di bawah telapak kaki ibu-ibu. Bukan bapak-bapak, telapak kakinya bapak-bapak kapalan. Ukuran mulia dan rendahnya laki-laki itu dilihat dari perlakuannya terhadap wanita. Ma akraman nisa illa karimun wa ma ahanahunna illa laim. Tidaklah memuliakan wanita kecuali laki-laki mulia. Tidaklah merendahkan wanita kecuali laki-laki rendah. Jadi laki-laki yang memuliakan wanita adalah laki-laki mulia. Laki-laki yang suka merendahkan wanita adalah laki-laki rendah. Mulai seneng.
Cocok ya, cocok. Lah iya bener. Ada lagi an-nisa imadul bilad. Wanita itu tiang negara. Kalau wanitanya baik, negaranya baik. Kalau wanitanya rusak, negaranya rusak. Jadi yang menentukan baik buruknya negara itu bukan laki-laki, wanita. Ibarat bangunan, wanita itu tiangnya. Jadinya bangunan itu kayak apa kan tergantung tiangnya. Kalau tiangnya kuat, bangunannya hebat. Kalau tiangnya rapuh, bangunannya runtuh. Kalau tiangnya gembos, bangunannya keropos. Kalau tiangnya gembuk, bangunannya ambruk. Loh, gaduk-gaduk ning ngene iki angel loh. Ya, gak gampang, makanya larang. Nah, kalau tiangnya miring, ya bangunannya goleng dan seterusnya sama. Jadi negara ini kayak apa yang menentukan wanitanya. Kalau wanitanya hebat ya negaranya kuat. Kalau wanitanya rapuh, negaranya ya runtuh. Kalau wanitanya loyo, negaranya ya ngelokro. Kalau wanitanya endel, negaranya ya pretel. Kalau wanitanya kentir, negaranya yang jungkir. Jadi memang karena wanita adalah tiang negara. Kalau laki-laki kan cuma tiang jaler. Dalam banyak hal wanita itu kalah sama laki-laki. Kita harus fair Pak, kita sama-sama laki-laki. Wanita ditinggal mati suami jadi janda itu sukses membesarkan, mengantarkan anak-anaknya jadi orang hebat. Tapi kalau laki-laki ditinggal mati istri jadi duda, nggak ngerawat anaknya, malah ngerawat anaknya tetangga. Janda punya anak kecil-kecil 3, yatim semua. Sabar, telaten, ikhlas, sukses mendidik. Anaknya hebat-hebat. Anaknya rapi. Ya resik. Ambune wangi, sekolahnya tertib, ngajinya tertib. Coba, duda punya anak kecil-kecil 3. Gak rupa-rupa anak. Aduh sing ngenteni kodanan. Loh iya. Loh, Islam meletakkan wanita itu derajatnya setinggi-tingginya. Pokoknya dalam banyak hal kita kalah Pak. Ya kita harus jujur mengakui, makanya kayak tadi yang disampaikan beliau. Orang saya punya temen itu S2 Timur Tengah, jadi titelnya udah MA. Keren, di belakang namanya ada MA itu, keren. Itu di hadapan istrinya bisa turun kayak anak MI gitu ya. Bener. Ya, Kapolsek tadi sebenarnya curhat, Kapolres mohon maaf. Jadi Pak Kapolres tadi sebenarnya curhat. Ya kalau di hadapan anggota ya gagah. Di hadapan anggota gagah. Kamu sana, kamu sana, kamu sana. Di rumah ketemu ketua cabang Bayangkari ya goblok ndadak ini. Lah iya. Kiai itu kelihatan pinter, kayak cerdas, ceramahnya lantang, cetar membahana, dalilnya runtut, jelas mudah difahami. Itu kalau di luar. Ya kalau di rumah, coba menurut sampean, saya kalau di rumah itu lebih sering menceramai istri atau diceramai istri? Ya, kayak gitu. Saya pengen tahu kalau ada kiai yang bisa menceramai istrinya, menasehati istrinya, apalagi ngasih dalil ke istrinya. Mungkin Pak Kapolres ada informasi, tolong saya dikasih tahu Pak ya. Saya akan sowan dan saya akan belajar gimana cara menasehati istri, apalagi sampai kasih dalil. Bapak, mohon maaf. Dikira perempuan kalau udah jadi istrinya kiai, dipanggil bunyai, itu terus langsung jadi suwalihawah gitu. Terus kalau jalan di depan suaminya bungkuk-bungkuk,
Terus kalau ngomong halus, punapa panjenengan badhe ngersakaken dahar sak menika ngono. Ngalang-alai. Loh, iki lho korban. Ya sih memang seperti itu. Maka wanita kelihatannya lemah tapi mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Sampai dipercaya sama Allah, wanita itu kuat gembol salah satu alam ciptaan Allah, alam rahim. Ayo, yang merasa gagah laki-laki coba gembolen alam kubur. Kalah. Itu Masya Allah. Yuk, coba latihan hamil-hamilan aja Pak kalau kuat. Helm aja helm, talekno wetengmu. Kuat berapa jam? Kelihatannya lemah tapi kuat. Saking kuatnya pabrik susu 2 ini songgo dewe. Gede-gede kuat nggawa. Nah, wong lanang yang nggawa ndok loro yang jaluk bantuan manuk. Itu kalau nggak ada burungnya nggak kuat membawa itu. Kuat. Apalagi urusan anak. Coba urusan anak. Kalau lagi punya anak sakit, wanita itu gendong mulai pagi sampai tengah malam. Kuat, penuh kasih sayang. Ibu, cup sayang ya. Anak mama sakit, cup sayang. Anak mama sakit, cup sayang. Anak ganteng, anak ganteng. Padahal anaknya korengen. Anak ganteng gitu. Masya Allah. Wah, anak kerencalan ndak karuan, sabar. Ayo coba bapak-bapak punya anak sakit gendong 10 menit. Apalagi anak nangis mancal-mancal, nangis terus tak banting. Beda jauh. Apa yang dimiliki laki-laki wanita punya? Mau mengandalkan apa coba? Kalah Pak. Laki-laki punya ijazah, wanita sekarang juga punya ijazah plus wajah 1-0. Wajahmu wajah menarik. Yuk, saya ulang ya. Laki-laki mengandalkan ijazah, wanita sekarang juga punya ijazah plus wajah. Laki-laki mengandalkan kelulusan, wanita sekarang juga punya kelulusan plus kemulusan 2-0. Laki-laki mengandalkan keterampilan, wanita sekarang juga punya keterampilan plus penampilan 3-0. Laki-laki mengandalkan prestasi, wanita sekarang banyak yang punya prestasi plus tubuh seksi 4-0. Oh, tubuh wanita jauh lebih menarik daripada laki-laki. Gak percaya? Ayo, ada anak wanita, ada anak perempuan udah gede. Malam-malam tidur sendirian di pos jaga. Rame Pak, saya ngerubung Pak. Wakeh, karena menarik. Coba, bocah lanang, Joko, bengi-bengi turu dewean yang gerdu. Sepi. Nggak menarik. Nah sekarang bagaimana Islam memegang, tenang masih ada waktu 10 menit. Ya tergantung kalau minta tambahan waktu ini ada lemburan dari Waka apa enggak. Gampang. Saya itu alhamdulillah untuk Jawa Timur, Jawa Tengah itu hampir semua Mapolres sudah pernah ngundang saya. Dan alhamdulillah Waka di hampir semua Mapolres itu setelah ketemu saya terus langsung Sespim masuk munggah AKBP, tapi rata-rata nambahi itu. Jadi yang lolos yang seperti itu ada. Soalnya gini, Ibu Wakil Ketua Cabang dengerin, soalnya kuncinya di situ. Itu bendahara umum soalnya. Ada beberapa waka yang minta doa mau Sespim itu, Ibu. Ya tak doakan. Tapi nggak lolos, soalnya nggak nambahi. Jadi ada beberapa itu.
Itu sudah, wis tak titeni ning ndi-ndi. Ayo suruh nyiapkan itu anak buahnya. Bapak Ibu, mohon maaf ya kalau nggak dibikin kayak gini nanti nggak seru. Nggak seru. Saya itu karena dulu, ini pelampiasan Pak. Saya dulu pernah punya cita-cita jadi polisi. Jujur, saya kalau ngelihat polisi itu, wah seneng banget. Kelihatan gagah. Dan rata-rata ganteng-ganteng. Rata-rata, maksudnya yang perwira naik, yang perwira ke atas. Ini. Maksudnya perwiranya masih muda. Nah kalau perwiranya udah tuwek-tuwek ngono ku ya. Itu ya perwira kehormatan kate pensiun ngono ae. Sangkingane penghargaan ngono tok. Ayo sing gak terima ngadeg. Perwira penghargaan macem-macem. Jujur, saya dulu pengen banget jadi polisi. Saya kalau ngelihat polisi, wah dengan seragamnya kelihatan gentle, keren, ganteng. Tapi sama bapak saya nggak diizinkan. Wah marah saya waktu itu. Marah, protes saya. Dipaksa suruh mondok. Tapi sekarang saya, alhamdulillah saya syukuri. Saya syukuri, walaupun nggak jadi polisi saya syukuri. Kenapa? Ya di antara hikmahnya andaikan waktu itu saya jadi daftar polisi, mentok itu. Ya tugasku yang nggawa map. Ketemu ya, siap komandan. Ya, aku ketemu Kapolres harus gini. Sekarang walaupun nggak jadi polisi, saya bisa nasihati jenderal. Apalagi sekedar geser Kapolres, gampang. Ngono. Ya, kapok ngundang saya juga nggak apa-apa. Saya nyari Mapolres yang lain. Yang wakanya juga nyangoni. Jadi ayo wes nang rundingan. Ini sebelum saya sampaikan bagaimana Islam memandang peran wanita setidaknya dari 4 segi ya. Pertama, biwasfiha aman, wanita sebagai makhluk sosial. Yang kedua, biwasfiha bintan, wanita sebagai anak perempuan. Yang ketiga, biwasfiha zaujatan, wanita sebagai istri. Dan yang keempat, biwasfiha umman, wanita sebagai ibu. Insya Allah ini nanti saya uraikan. Kalau waktunya enggak mencukupi ya kapan-kapan ngundang lagi. Nah ini dikira jualan tok yang ada marketingnya. Ceramah juga ada marketingnya. Itu. Nah ini sebelumnya saya cerita kalau saya pernah punya cita-cita jadi polisi. Tapi sekarang kesimpulannya apapun profesi kita, itu yang dinilai Allah adalah prestasi kita. Jadi profesi itu hanya alat untuk meraih prestasi. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya profesimu itu beraneka ragam. Al-Quran udah menyatakan demikian. Profesimu itu macam-macam. Tapi yang dinilai Allah bukan profesi. Yang dinilai adalah prestasi. Jadikan profesimu itu sebagai alat untuk meraih prestasi. Kamu mau jadi polisi, kamu mau jadi tentara, kamu mau jadi petani, kamu mau jadi pedagang, kamu mau jadi pengusaha, kamu mau jadi pejabat, kamu mau jadi ustadz, mau jadi apapun, tidak penting. Itu hanya profesi. Yang terpenting adalah prestasimu. Dan prestasi itu apa? Takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kalian di sisi Allah itu adalah yang paling takwa.
Maka salah kalau orang bilang surga itu hanya monopoli dari sebuah profesi tertentu. Jangan dikira surga itu monopolinya kiai, bunyai, ustadz dan enggak. Bisa jadi polisi masuk surganya lebih dulu daripada kiai. Seneng. Lo bener loh. Lah kiai kadang-kadang ceramah tapi melupakan jamaah dari Allah. Diceramai sama kiai, jamaahnya lupa sama Allah. Karena ceramahnya nggak enak, jamaahnya tidur. Lah orang tidur kan lupa Allah. Sedangkan polisi sering mengingatkan orang yang tadinya lupa Allah, jadi ingat sama Allah. Contohnya kalau waktu razia. Loh iya loh. Inilah ada orang biasanya suka ngumpat, omongannya jelek. Begitu dia naik motor di jalan raya, nggak bawa helm, nggak bawa SIM. Ngelihat polisi langsung, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina. Ya Allah, selamat ya Allah, selamat ya Allah. Itu. Ini tadinya kan lupa Allah, jadi langsung ingat Allah saking takutnya sama polisi. Mengingatkan orang kepada Allah itu kan pahalanya luar biasa. Sehingga gini loh, antara polisi dengan kiai, dengan ustadz ulama harus sinergi. Saya terima kasih, polisi-polisi luar biasa. Saya ngaji kemana-mana selalu dikawal. Selalu dikawal. Andaikan nggak ada pengawalan, ya mungkin saya seringkali telat di lokasi pengajian. Seringkali datang terlambat mungkin. Belum lagi nanti kalau di lokasi. Masya Allah Bu, namanya rondo-rondo itu kalau ngelihat saya. Bawaannya gemes gitu. Nah itu kalau saya nggak dikawal polisi, tentara, banser, lembut saya. Saya itu sering kok sampai rumah ini gosong semua. Gosong semua. Misalnya Pak Kapolres lembut kena Nyonya Vika wesan. Itu kok gosong-gosong itu kemana aja itu? Mesti gitu mesti. Loh, kalau saya sering udah kayak gitu. Jadi terima kasih banget saya. Insya Allah polisi-polisi yang setia ngawal-ngawal kiai. Saya ke lokasi pengajian, dakwah ceramah dikawal sama polisi. Insya Allah nanti di surga kiai mau masuk surga yang ngawal adalah polisi-polisi itu. Tapi balik bar ngawal, balik gak melebu. Ngawal tok. Nah, yang bisa langsung ikut masuk surga yang nyangoni itu bisa masuk bareng. Gak usah keplok, waka gak penting keplokmu. Yang penting itu amplopnya bukan keploknya. Pokoknya gak nambahi, langsung tak pusat tak koleng pokoknya. Catet NRP-nya, blacklist, selesai. Aku nek urusannya niki kejem aku. Gini loh, ada hal yang polisi nggak mampu, yang mampu adalah kiai. Sebagaimana ada hal yang kiai nggak mampu, yang mampu menyelesaikannya adalah polisi. Lah kalau tanya soal hukum agama ya jangan ke Wakapolres. Tanya zakat neng Wakapolres, ya nggak mungkin paham. Kok Wakapolres? Kabak Sunda Kasat Binmas lo gak paham kadang-kadang. Ayo gak terima ngadeg tak takoni. Ya itu tanya ke kiai, tanya ke ulama. Tapi ada hal yang kiai nggak mampu, ternyata yang mampu menyelesaikan adalah polisi. Contoh misalnya, ada sekelompok pemuda mendem berjamaah. 25 orang nyekek botol di lapangan. Geliang. Sambil pegang botol ini. Saya datang. Ayo bubar. Haram. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rizqum min amali syaitan. Kira-kira yang mabuk tadi bubar apa saya dilempar botol? Ya aku diantem botol. Tapi coba kalau yang datang polisi,
Udah nggak perlu Kapolres. Wes gak brigadir ae lho, brigadir. Sing rengget-rengget iki lho pangkate. Dadi polisi kok nanggung men. Loh itu wis to meneng oh. Coba yang datang polisi 2 orang aja. Ayo tangkap yang mabuk, lari tunggang langgang. Lah ini polisi mampu menyelesaikan hal yang kiai nggak mampu menyelesaikan. Oh senenge. Loh kalau dilihat dari sini yang masuk surga duluan ya polisi. Loh kiai bisa ceramah kemana-mana karena situasinya aman. Coba kalau nggak aman, bisa kiai dakwah, ustadz dakwah nggak bisa. Bisa ceramah dakwah itu karena aman. Yang mengamankan polisi. Gitu. Makanya polisi yang baik. Abdi negara. Gitu loh. Sama antara ulama dengan umarok juga harus sinergi. Ada hal yang pejabat nggak bisa menyelesaikan. Yang bisa menyelesaikan itu kiai. Sebagaimana kiai nggak bisa menyelesaikan, yang menyelesaikan adalah pejabat. Penting. Jabatan itu luar biasa pentingnya. Bagaimana wilayah hukum di Mapolres Bojonegoro ini ya tergantung Kapolresnya. Nek Kapolres salah kok gak diprotes. Ini loh ketua cabang Bayangkari protes. Lah tadi bilang Banyumas kok yang lain diem. Malah lebih parah toh. Wong wilayah hukumnya dhewe ora apal. Saya mending sebut Bojonegoro karena saya orang Bojonegoro. Lagi wong Blora kok nyebut Banyumas, ayo. Gak terima ya wes. Allah ya Karim. Aku harap cerita apa ya mau sampai lali. Jadi bagaimana wilayah hukum di Polres Mojokerto ini ya tergantung Kapolresnya. Bagaimana kebijakan Kapolresnya. Jangankan masyarakat, orang anggota aja tergantung Kapolresnya kok. Ayo gak wani, mesti gak wani. Ya iya, izin dan wah kalau Kapolresnya baik itu anggotanya seneng ya Masya Allah. Selamatan. Ayo tepak kena Kapolres yang model belagu. Ayo kena Kapolres yang model sok-sokan. Kalau ini beliau kan, ya Allah Kapolsek dianggap ayah saya, paman saya adalah keponakannya. Ini udah awal yang bagus ini, awal yang bagus. Luar biasa. Tolong Kapolsek nanti kalau ada nggak beresnya laporkan ke saya ya. Tapi saya tahu beliau humble, beliau Masya Allah luar biasa. Saya ketemu orang pertama aja langsung udah bisa nilai saya. Udah bisa nilai. Loh. Terutama yang medit-medit itu saya tahu. Loh, kebijakan seorang pemimpin itu sangat menentukan. Masih ingat nggak? Dulu ada menteri Menteri Pendidikan menerapkan zonasi pendidikan. Loh ini yang merasakan dampaknya seluruh Indonesia loh, betul? Nah, untung nggak zonasi perkawinan. Harus menikah dengan tetangga terdekat. Padahal tonggone kebun binatang, ayo. Loh, saya susah lagi kalau ada zonasi pengajian dan harus mengundang mubalek terdekat. Aku gak payu nang Mojokerto aku. Full day school mau diterapkan, itu yang geger itu guru TPQ sama guru diniyah seluruh Indonesia. Mereka jadi pengangguran nanti. Orang waktu TPQ sama diniyah itu sore hari. Bahkan waktu itu saya hampir ikut memimpin demo saya. Siap berhadapan dengan Brimob saya waktu itu. Loh bener andaikan diterapkan full day school. Lewang sore itu waktunya anak-anak ngaji.
Mereka belajar Quran, belajar fikih, belajar akhlak. Ini waktunya sore, terutama di desa, di kampung. Lah masyarakat Indonesia mayoritas di desa, di kampung. Lah kalau diterapkan full day school, terus dalihnya nanti ngajinya kan di sekolahan. Saya nggak jamin kok kalau guru-guru sekolah formal itu bisa ngajar agama seperti kualitasnya guru-guru TPQ dan guru-guru madrasah diniyah. Padahal pendidikan karakter itu penting. Ekonomi hebat, keamanan hebat. Tapi kalau moral masyarakatnya bejat, hancur negeri ini. Untung nggak jadi diterapkan full day school. Kalau jadi diterapkan, aku melu demo, mimpin demo aku. Siap berhadapan dengan Brimob aku. Wes. Kebijakan penting banget. Maaf ya. Di Jawa Timur, tepatnya di Surabaya, itu ada satu kawasan yang paling dikenal dunia, namanya Gang Waladhdallin itu. Tempat penjualan sarang burung terbesar. Loh, 17.000 lebih anggotanya. Saya hafal langganan no. Langganan ngisi pembinaan nih loh pikiranmu. Lah waktu itu kiai seluruh Jawa Timur yo mumet sumpek pada doa, pada istighosah di mana-mana. Kiai-kiai, Allahumma bubarkan doli. Allahumma bubarkan doli, ya Jabbar, doli bubar, ya Qahar, doli bubar. Semakin didoakan, diistighosahi, semakin rame. Coba ayo. Loh, bahkan kiai yang doanya ampuh-ampuh itu kejem kalau doa. Ya Allah, jadikan lonte-lonte doli, korengan, gudikan, boroan semua ya Allah. Loh, didoakan kayak gitu tambah mulus-mulus. Loh, itu istighosahnya kiai 100 tahun nggak mampu membubarkan tempat prostitusi. Tapi kebijakan seorang pemimpin bikin perda. Ayo, wali kota nggawe perda, doli bubar, tanda tangan, eret, cetok. Selesai, nggak usah Allahumma ya Jabbar ya Qahar. Paham? Nah ini penting. Waduh, ini nggak cukup ini Bunda. Nggak cukup Bunda. Nah, iuran jare. Ini dan tim hadroh mau iuran. Padahal nanti ketuanya menghadapi lo dapatnya paling tipis lo dapatnya. Digawe iuran yo ndak cukup. Udah sekarang singkat-singkat aja. Pertama, wanita sebagai makhluk sosial ini punya peran yang sangat urgen di tengah-tengah kehidupan beragama, berbangsa, bernegara. Banyak wanita yang prestasinya jauh lebih hebat daripada laki-laki. Sudah bukan hal yang sekolahan itu saya survei ke guru-guru baik sekolah formal maupun bahkan di pondok-pondok pesantren, prestasi-prestasi yang bagus itu rata-rata lebih didominasi oleh murid-murid perempuan, santri-santri perempuan. Yang the best 10 boleh dibuktikan dari 10 terbaik itu paling laki-lakinya cuma 2. Quran itu rata-rata di pondok-pondok menghafal Quran itu lebih cepat santri putri daripada santri putra. Padahal santri putri itu tiap bulan waktunya akan kepotong dengan datangnya men, baik menstruasi maupun mencret. Tapi rata-rata lebih cepat hafal yang santri putri daripada santri putra. Loh, iya. Wanita zaman Rasulullah dulu ada 4 perempuan yang namanya sama, Aisyah, yang reputasinya luar biasa. Pertama, Aisyah binti Abi Bakrin Siddiq. Aisyah putrinya Abu Bakar Siddiq yang menjadi Ummahatul Mukminin, istri Rasulullah. Ini Masya Allah ini. Luar biasa, ahli hadis, udah cantik, cerdas, intelektual. Wayu, solihah, pinter, cerdas, intelektual. Sini ada apa enggak ya? Ngacung coba. Kalau yang di sini kadang cantik tapi oon. Cerdas tapi yo janji urip ngono.
Ada yang cantik, cerdas, tapi ngomelan. Ngomel, sekali ngomel nggak bisa berhenti. Disuruh berhenti tambah kenceng. Ada. Orangnya ya ketua ranting orangnya. Tandanya gampang. Pokoknya Kapolsek sing kuru ya kuwi. Ajar ya wis. Itu. Yang kedua, Aisyah binti Sa'ad itu ahli di bidang kedokteran, ahli pengobatan, ahli kesehatan. Zaman Rasulullah itu udah banyak perempuan-perempuan hebat. Aisyah binti Sa'ad itu ahli kesehatan, ahli kedokteran. Ada Aisyah binti Tolhah, Aisyah putrinya Tolhah, ini ahli ilmu bumi, ahli cuaca. Ada Aisyah istrinya Tolhah, ini guru besar bidang ekonomi kalau sekarang. Jadi kata siapa, perempuan itu hanya sebagai pelengkap penderita dalam hidup. Loh, kata siapa kok toh? Makanya salah kalau dibilang kayak gitu. Gitu. Wanita itu partner bukan rival, pendamping bukan pesaing. Bagi suami adalah konco samping bukan konco wingking. Loh, maka wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Tulang rusuk itu letaknya di tengah-tengah tubuh. Tidak diciptakan dari tulang kaki untuk diinjak-injak sama laki-laki. Tapi tidak pula diciptakan dari tulang kepala untuk selalu disunggi-sunggi, ngelunjak, nyonyor. Tiap gajian, duit sini, duit. Duit sini. Tiap gajian duit sini, duit sini. Sing lanang kari urip matane tok delongap. Perwira apa ngono. Ada nggak yang kayak gitu kira-kira? Ada. Ini orangnya datang saya tahu. Pokoknya duduknya di kursi warna putih. Halo. Ya bener, makanya jangan dibilang wanita bukan konco wingking, tapi konco samping, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Bukan hanya konco wingking yang urusannya cuma sumur, dapur, kasur. Ayo, sumur, dapur, kasur, masak, macak, mana, kalen, kelan, bukan. Oh, tangan ritis ya. Ajudan. Ayo push up yang 100. Kamu nggak tahu di depan ini perwira-perwira macem-macem. Iki mesti Kapolres tak undang lagi mesti pasti soalnya provokatore iki Pak undang lagi Pak ngono mesti katik yang minta beliau gak mungkin berani nolak, gak mungkin. Pokoknya yang paling ditakuti Kapolres itu Polda, polisi dapur paling ditakuti. Lah, sebagai makhluk sosial, pahala terbesar wanita itu adalah pahala sosial. Tapi dosa terbesar wanita juga dosa sosial. Loh kok lo dibilangnya? Loh iki lho, iki bojone Kapolsek jelas we. Loh, ngono. Loh, kulino deh. Loh, kok mau sakmene ya? Gajimu piro? Ayo, mbok gawe apa ae duwite. Engko kare sakmene lho tunjangane barang lho ndi? Ketara begitu dikai duit. Lho. Iku.
Ini ketoke Kapolsek Ndawar kuwi ketoke. Wes rungokno. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu, ada satu amal wanita yang namanya amal tabarruk. Wa hunna mutabarri'atun. Ini amal yang pahalanya besar bagi perempuan. Apa itu amal tabarruk? Amal-amal yang harusnya itu merupakan kewajiban suami, tapi dikerjakan dengan ikhlas oleh ibu-ibu. Izin Bapak, masak, nyuci, nyapu, ngepel, korah-korah itu sungguh aslinya itu kewajiban laki-laki. Loh, istri itu nggak ngapa-ngapain nggak dosa kok. Suami wajib ngasih makan istri, istri cukup Loh iya. Suami wajib ngasih pakaian ke istri. Boleh istri, ya aku katoki ya. Boleh. Kalau sampai ada, loh, dengerin toh. Loh, kalau sampai ada istri yang buka aurat, yang dosa kan suami. Loh iya, makanya ini misalnya Bayangkari kok telanjang semua udah kabeh. Sing dosa yo seragam-seragam iku. Loh iya kok. Itu semua kewajiban suami. Sampai ngerawat anak itu semua kewajiban suami. Boleh Ibu, biaya penyusuan itu ibu minta gaji ke suami itu boleh hukumnya. Mas, sak sedotan 1.000, ayo. Catat tuh, dicatat langsung sama ketua cabang Bayangkari, langsung dicatat tuh. Iya, pembicaraan nanti malam itu bahan itu asli itu. Rumah berantakan itu kewajiban suami semua. Loh, nggak ada, coba carikan dalam Al-Quran. Wahai para istri, nyambelah, gak ono. Yang ada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Semua itu tanggung jawab laki-laki. Istri nggak sholat, laki-laki yang berdosa. Istri nggak ngerti hukum haid, nggak ngerti toharoh, suaminya yang masuk neraka. Emang enak jadi suami? Berani qabil tu nikah, saya terima nikahnya. Ini siap menerima segala konsekuensinya. Jangan mau enaknya saja. Berat tanggung jawabmu. Melorok kabeh. Lah, pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang harusnya itu kewajiban suami dikerjakan dengan ikhlas oleh istri. Itu amal tabarruk, pahalanya luar biasa. Apalagi melayani suami dengan pelayanan terbaik. Masya Allah, itu berpahala jihad. Senyum kepada suami itu pahalanya kayak haji. Jadi ketemu suami, Pak, haji. Nanti ketemu lagi, Pak, haji lagi. Lah sedina meringis ping 5 ya kaji ping 5. Ayo praktek nanti. Praktek wakil ketua cabang ya, nanti ketemu. Pak. Jare waka gendeng ngono. Ayo coba. Lo itu lo pegang tangan suami aja merontokkan dosa. Loh, ini kadang ada yang masa sih senyum mama suami pahalanya kayak haji. Ini jangan dianggap sepele. Senyum itu kelihatannya gampang, jedetne lambe dadi senyum. Tapi prakteknya nggak gampang. Coba dari tadi ibu mulai pagi sampai berangkat ke sini tadi berapa kali senyum mama suami? Coba. Seminggu ada berapa kali senyum mama suami? Ya tanggal muda itu senyummu. Kelihatannya sepele, tapi prakteknya bukan pekerjaan mudah loh. Istri mau senyum sama suami itu. Kebanyakan itu kalau di depan suami ya lambene molor 7 cm. Manyun, nyaprut, betutut. Padahal senyum aja itu pahalanya haji. Coba mencium suami kayak mencium hajar aswad. Kok hajar sahwat? Hajar aswad. Apalagi yang suaminya hitam, aswad beneran. Wah, itu luar biasa. Cari pahala itu gampang banget. Halo,
Kayak kok guyu ra mari-mari. Ibu nyapu di rumah sendiri itu pahalanya kayak nyapu di Masjid Nabawi sana, Bu. Makanya itu nggak usah pakai pembantu sampean. Pahalanya Masya Allah luar biasa. Lebih-lebih ibadahnya perempuan. Ya, cari pahala itu gampang perempuan daripada laki-laki. Betul. Dan ini saya membuktikan, saya ceramah di mana-mana itu jamaahnya laki-laki sama perempuan lebih banyak perempuan. Ngaji lebih semangat perempuan, baca Quran lebih rajin perempuan, sholat tahajud lebih rajin perempuan, puasa Senin Kemis lebih rajin perempuan, pengajian di mana-mana lebih banyak perempuan, sholawatan di mana-mana lebih banyak perempuan. Tapi penduduk neraka juga lebih banyak perempuan. Loh iya. Lah emang hadisnya kayak gitu kok. Rasulullah keliling neraka diteliti, Rasulullah keliling surga diteliti. Di surga itu diteliti sama Nabi. Penghuni surga orang kaya sama orang miskin lebih banyak orang miskin. Kemudian di neraka diteliti, penghuni neraka laki-laki dengan perempuan lebih banyak perempuan. Ini perempuan pada protes. Kenapa? Sebabnya satu, fa innahunna badhiyatul lisan, kurang bisa menjaga ini. Rata-rata wong wedok iki kurang iso njaga iki lho, Bu. Bawah hidung 3 cm ini. Ono wis kadung kapan-kapan naik kalau diundang lagi khusus Bayangkari. Nanti kapan-kapan ini rahasia antara kita. Nanti tak kasih rahasianya Ibu. Ini kalau kedengaran mereka bahaya. Yang kedua masalah aurat. Maka subhanallah saya senang banget. Yang ketiga karena hunna yakthurnal la'na wa yakfurnal ashir. Maaf, terlalu berani sama suami. Padahal ya tahu sih kalau ridho Allah bagi istri itu tergantung ridho suami. Kalau suami ridho, Allah ridho. Sebagus-bagusnya ibadahnya istri, dia ahli sholat, dia ahli puasa, dia ahli zikir, ahli macam-macam, tapi kalau menyakiti suami, melukai suami, ibadahnya nggak bakal diterima oleh Allah. Jangankan masuk surga, mencium bau surga aja nggak bisa. Sing lanang mulai seneng ya. Loh iya emang kayak gitu. Jadi yang tidak diterima ibadahnya sebagus apapun oleh Allah itu kan satu, anak yang durhaka sama kedua orang tuanya. Yang kedua, istri-istri yang melukai perasaan suami, menyakiti hati suami dan suaminya nggak ridho. Dengar Bu, ini sampai doanya Rasulullah diaminkan oleh malaikat Jibril. Yang doa Rasulullah yang amin malaikat Jibril pasti diijabah oleh Allah. Doanya malaikat Jibril diaminkan Rasulullah. Malaikat Jibril berdoa, ya Allah jangan kau terima semua ibadahnya anak yang menyakiti orang tuanya, yang durhaka sama orang tuanya. Rasulullah amin. Maka sehebat apapun anak kalau durhaka sama kedua orang tuanya, dah nggak bakalan diterima. Terus malaikat Jibril doa lagi, ya Allah jangan kau terima semua ibadahnya istri-istri yang menyakiti suaminya. Rasulullah amin. Sehebat apapun ibadah istri, nek sujud nganti baduke benjut, nek zikir nganti lambene jedir, nek wiritane melukai perasaan suami, menyakiti hati suami, suami gak ridho, gak bakalan bisa mencium bau surga, nyium aja ndak, apalagi masuk surga. Nah sekarang gantian suami-suami. Nah kalau suami menyakiti perasaan istri, melukai hati istri, nah itu hadisnya nggak bicara soal itu. Itu yuk. Ya nantilah kalau saya ketemu hadisnya nanti saya sampaikan. Ibu, loh, karir suamimu itu tergantung penjenengan Bu. Kan jenengan udah sering denger kan, di balik suami yang hebat ada istri yang kuat. Di balik suami yang sukses ada istri yang tahes.
Bener, tapi dibalik istri yang sukses biasanya ada suami yang stres kan gitu. Lu bener, sampai Nabi menyatakan betapa peran wanita. Wong wedok lakone donya ket biyen, Pak. Mulai dulu lakone donya ket biyen. Qabil Habil saling bunuh mergo wong wedok. Nabi Adam dikeluarkan dari surga mergo wong wedok. Aslinya Nabi Adam itu enggak mau makan syajaratul khuld, buah dari syajaratul khuldi. Nabi Adam enggak boleh. Ibu Hawa, Mas, aku pengen kuwi. Loh, Dek, gak oleh, Dek. Liane ae. Sampean kepengin apa? Tak turuti. Iki larangane Allah, satu-satunya iki. Liane sampean pengen apa? Aku pengen niku, Mas. Ojo, liane sama tak turuti. Mama, aku pengen niku kok. Aku pengen niku. Nabi Adam tetap bertahan. Gak oleh sampai Gusti Allah, gak oleh. Liane, gak pengen liane kok. Aku pengen niku kok. Lah wong wedone gak dituruti ngene iki gak terus nyerah, Pak. Senjatane metu. Saman sayang aku tak gak. Lek gak sayang karo wane nang ngomong. Nek wong lanang kena ngono, adik sing wedok ayu sing lanang gak patek ganteng. Wis kadung kena omongan, nek sampean nek gak sayang ambek aku nang ngomong. Karo wane nang ngomong lek gak sayang ambek aku, gak karek lenger. Nabi Adam diancam ngono. Titeni biasane ngono. Ceramah korat karit. Diundang ceramah, saya ini tukang ceramah, kulino ceramah di mana-mana. Itu pernah kacau ya. Iku urusan nopo ya iku ya masalah. Wis lali aku pokoknya. Oh gaya karepku lagi pembukaan wis gak karu-karuan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karepku ya Cak. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Syukliru inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yo eling baru kata-kata. Waktunya ndak cukup ini. Loh. Peran jenengan itu luar biasa loh. Dengerin toh. Makanya Rasulullah menyatakan bedanya aku sama Nabi Adam itu soal istri. Kata Nabi, bedanya aku sama Nabi Adam itu soal istri. Nabi Adam terusir dari surga gara-gara istri. Aku sukses perjuanganku karena dukungan istri. Istriku Khadijah selalu membackup perjuanganku. Ketika aku gelisah, ketika aku susah, Khadijah selalu menghiburku. Ketika aku lagi ada masalah, Khadijah selalu mendukung kepadaku, merupakan hiburanku, permata hatiku. Bahkan Khadijah mencurahkan waktu, tenaga, pikiran, jiwa, raga, harta, nyawa dipertaruhkan untuk aku. Golek bojo yang model ngono iku. Aja kaya kae. Ya, podo-podo Kapolsek. Kalau mobilnya Alphard. Lah sampean yang mene kreditan urung lunas. Iki akhirnya Kapolsek dadi berbuat jahat ya gara-gara cangkeme wong wedok sing gak beres ini. Akhirnya bojomu ya palak sana palak sini, piye carane oleh duit. Aja ngguyu kelakuanmu yang ngono kuwi. Wah, aku ngene iki ra wedi Pak ini ngomong. Ya kan demi kebaikan bersama. Loh sekarang institusi Polri sedang bersih-bersih kok. Gak peduli di pundaknya udah bintang nih loh, gak beres. Sikat. Apa maneh wekmu lagi sret ngono. Iki nek gak kiai setengah gendeng gak kira wani ngene. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah itu loh Bu, betapa peran seorang istri. Nabi Adam terusir dari surga gara-gara istri. Nabi Muhammad sukses karena dukungan istri. Yo sekelas Bill Clinton, presiden Amerika Serikat, negara superpower ya, hancur ya gara-gara wedok. Kandane loh bener
karirnya Kapolres ini ditentukan ketua cabang Bayangkari. Makanya kalau nanti udah bentar lagi, kalau udah mantep, apalagi nanti udah kombes, nanti naik ke jenderal, macem-macem sama itu, kualat mesti. Seneng ya. Nah itu di keheningan malam selalu mendoakan, doanya istri itu ampuh, apalagi istri yang terzolimi. Langsung tembus arus, nggak ada hijab. Mulane polisi kena masalahi biasanya gara-gara menzolimi istrinya. Ndiluk wonge. Tenang Bu, tak belani tenang pokoknya. Wes wakil nang di WA. Siapkan Pak. Udah yang kedua, biwasfiha bintan. Wanita sebagai anak perempuan. Wah ini kalau di zaman jahiliyah anak perempuan itu aib, tapi dalam Islam anak perempuan itu merupakan kebanggaan, anugerah, kemuliaan. Di antara tanda-tanda orang yang akan masuk surga itu anaknya lebih banyak yang perempuan daripada yang laki-laki. Jadi merawat dan mendidik anak perempuan itu jauh lebih berpahala, pahalanya lebih besar daripada mendidik anak laki-laki karena memang tantangannya lebih berat. Betul? Nah iya memang, iya. Jadi Islam mengangkat perempuan itu luar biasa. Wanita sebagai anak perempuan itu sumber pahala dalam Islam, tapi juga harus hati-hati karena perempuan itu majami'ul ishtiha, tempat berkumpulnya syahwat dan kemaksiatan. Innal mar'ata idza aqbalat wa ma'aha syaitan wa idza adbarat wa ma'aha syaitan. Perempuan itu ketika dia datang menghadap dari arah depan, dia dibarengi setan. Ketika dia pergi dari belakang, dia juga bersama dengan setan. Lo majami'ul istiha, bener ini. Wanita itu Masya Allah, luar biasa. Jujur ya, ini ruangannya sama, penerangannya sama. Tapi saya melihat ke sebelah sini sama ke sebelah sini, beda. Beda. Saya itu kalau memandang sebelah sini tuh padang. Terang ngono modele iso. Cling, tapi nyawang rene iso blereng mripatku. Beda beda banget. Nyawang rene kok seger, mripat tuh seger. Yang rene iso. Makanya betul kata Sayyidina Ali, yang bisa menyehatkan mata, ini perhatikan yang suka punya mata sakit ya. Satu, melihat Al-Qur'an, itu menyehatkan mata. Terapi, sering-sering pakai melihat tulisan Al-Qur'an. TikTok ya sing mbok pentelengi. Melihat tulisan Al-Qur'an. Dua, melihat penghijauan, terutama di pagi hari. Sering-sering melihat penghijauan. Ini terapi untuk yang minus, untuk yang trachom, untuk yang apa namanya? Ya pokoknya kendala-kendala mata itu, melihat penghijauan. Yang ketiga, melihat air jernih yang mengalir. Ya, melihat air jernih yang mengalir itu bisa terapi menyehatkan mata. 4, melihat perempuan cantik. Terapi itu terapi. Makanya nek wong lanang kok bojone elek, sering loro belek. Ajur ya wis kok ngono kok. Lah yang ketiga, biwasfiha zaujatan, wanita sebagai istri. Lah ini loh, pendamping suami. Rungokne ini paling penting ya. Suami surga neraka itu sangat ditentukan oleh istri. Jadi sebenarnya kalau ada istilah istri itu swarga nunut, neraka katut, itu kurang pas. Bahkan istri itu sangat menentukan banget ya. Banyak laki-laki masuk surga karena istri, banyak laki-laki masuk neraka juga karena istri. Nah, tugas utamanya adalah 6M. Ini tugas utama istri pendamping suami, 6M. Apa saja? Melumah, mengkurep, melebu, metu, melek, merem. Pikiranmu aja ngeres. Ketua Ranteng Bayangkari kok ngeres pikirannya. Sik toh, ini dengerin dulu. 6M dihafalkan pokoknya. Melumah, mengkurep, melebu, metu, melek, merem. Kok
Melumah itu artinya terbuka. Wanita harus selalu terbuka. Nggak ada main selintut-selintutan sama suami. Kalau duit belanja masih ya bilang masih. Kalau habis baru lapor habis. Umumnya kan nggak gitu. Duit belanja masih ada tapi bilang, duit belanja masih ada mah habis. Kayak nggak tahu aja. Sekarang itu apa-apa mahal. Ayo coba kamu yang ke pasar, duit segitu dapat apa aja, kamu juga gitu. Makan kalau nggak enak marah-marah. Ini istri ini udah kerjaannya banyak, bukan cuma urusan belanja, nanti anak rewel juga perempuan, pakaian kotor juga perempuan. Kamu itu gajinya berapa? Oh. Terbuka, ibu nggak usah main selintut-selintutan. Terbuka aja, kalau duitnya masih ada bilang aja masih ada, kalau habis baru. Nah kadang dipikir, istri dianggap bohong terus sama suami. Kenapa istri bohong sama suami? Karena suami juga suka bohong. Alasan duitnya dipakai ini, padahal enggak. Kenapa? Kadang-kadang suami kok bohong soal duit, karena suami sadar betul. Duit itu kalau udah terlanjur masuk ke bendahara umum, keluarnya susah. Ngetono duit nggih proposal sik. Njaluk tanda tangannya Kapolda. Makanya Bapak habis gajian dapat duit, jangan semua dikasih ke mereka. Ono wong lanang duit gajian, duit tunjangan, duit bisnis, duit apa, kasihkan istri semua. Wong lanang goblok. Yang cerdas tadi wong lanang. Lah masa mau ke warung mau beli rokok Ma, minta duit mah mau beli rokok. Sing petentengan kerja itu dirimu. Yang petentengan ndak karu-karuan kerja wong lanang, oleh duit dikana wong wedok kabeh. Mau beli rokok aja ngemis-ngemis sama istri. Goblok. Harus ada uang laki-laki. 10 juta, kasihkan 7 juta. Yang 3 juta duit lanang. Makanya pecimu didesain ada selempitannya. Dan ono selempitane pecimu itu. Jadi nanti kalau butuh apa-apa nggak perlu urusan sama bendahara umum, cukup ke departemen perpecinan. Tapi hati-hati habis ini ada operasi peci loh ya di rumah. Ya ndak mau berhenti itu loh. Ini terbuka urusan apapun. Melumah itu artinya terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupin. Oke? Banyak kasus-kasus terjadi sampai berujung perceraian. Itu karena nggak ada keterbukaan. Udah komunikasinya kurang, nggak ada saling keterbukaan. Betul? Nah, yang kedua mengkurep ini tertutup. Menutup kekurangan dan kejelekan suami. Namanya manusia itu pasti punya kejelekan. Nggak ada orang sempurna itu, nggak ada. Dikira kalau udah jadi kiai kayak gini terus baik semua, nggak ada jeleknya. Siapa ngomong pret mau? Ayo yang keras pakai mic pret. Yo ada gitu aja. Lo yang ustadz kiai ada aja kejelekannya, apalagi bojomu polisi. Loh sampeyan aja nggak tahu kejelekan saya. Yang tahu kejelekan saya yo istri saya. Kalau istri saya tahu semua tentang saya, maka saya nggak berani ceramah di depan dia. Kenapa? Lu dia tahu jeleknya saya. Ngono lho. Diwale saya ceramah di hadapan perempuan puluhan ribu biasa, wanita di sini. Tapi di hadapan istri saya seorang diri nggak berani saya. Ya karena dia tahu semuanya tentang saya. Misalnya dia lagi ngambek, selingkuh. Dikira kalau istrinya kiai nggak pernah ngambek. Ini kalau ngerasakno langsung. Kadang kalau lagi marah berkat ditendang tahiyel. Loh, bukan ini contoh itu. Misalnya dia lagi ngambek selingkuh celedot terus duduk kamu. Plek.
duduk. Terus tak ceramai misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh saya salam belum selesai diprek tinggal nyingkreh misalnya. Dikira gampang apa? Kamu itu istri aku, wajib taat tahu kamu. Ngomong lebih keras daripada suara suami, istri ngomongnya lebih keras suaranya daripada suami, dilaknat semua makhluk, Allah nggak bakalan ridho. Lagian Rasulullah udah bersabda, nggak usah bawa-bawa Rasulullah. Ayo coba, ajur. Ini sebuah makhluk model apa kayak gitu. Makanya ibu harus mengkurep, nutup, nggak ada yang sempurna. Manusia itu, suami ibu juga manusia. Gitu loh, bukan malaikat. Tiada gading yang tak retak, tiada mawar yang tak berduri. Tiada api yang tak berasap. Tiada bantal yang tak beriler. Mangkel aku. Oh, diterusno ya kena, tiada hidung yang tak berupil dan tiada bokong yang tak berentut. Ndak ada orang sempurna itu, ndak ada. Pasti ada jeleknya. Suami ibu juga manusia. Ya ono elek, sadari sampean manusia, suami ibu juga manusia. Nah, kekurangannya ini harus ditutupi. Wong lanange kadang oleh ganteng tok, Bu. Bagus ganteng, tapi gak gablek duit. Ya lumayan anggapan aja duwe suami pemandangan. Ya. Ada yang Masya Allah, rungono toh, kerjanya semangat, kerja keras, duitnya wakeh sugih, tapi ya rupane lorek-lorek. Angger ono ambekane ngono. Yes. Duitnya wakeh, tapi ya wis ngono kae rupane. Wis ngono ku ya anggapan pesugihan ngono ae. Gak apa-apa. Ngono. Sama Pak, istri juga begitu. Ada yang cantik tapi cerewetnya Masya Allah gak nguwati. Ngomel. Kadang ngomel ada kata-kata gak bisa berhenti. Berhenti kalau lagi ketiduran. Lah udah ketiduran itu bangun iso ngelanjutin lagi. Ya bersambung api ono kaya sinetron. Ada yang cantik nggak cerewet tapi sakit-sakitan, Pak. Cantik nggak cerewet tapi loro-loron, nyontekno. Pokoknya setiap habis dipakai mesti nyontekno. Jadi wong lanang kate gawe iku ngitung dhuwit sik. Cukup gawe sontek tak gak iki ngono. Ya kayak gitu. Ada yang rungokno toh, nggak cantik, nggak biasa-biasa, tapi sehat, ngono lho, nang kuat, ngopo peti gotongi kabeh, kuat, gak pernah sakit, no, wong wedok nang gak pernah sakit, sambar petir mencelat tok, malah bledeke sing mencelat, sing lanang kaget. Enak ini gak usah pasang penangkal petir. Masya Allah. Nah itu ada kekurangan, maka harus mengkurep, menutupi kekurangan. Wakai kekurangannya opo. Pasti ada, nggak boleh. Ya gak wakat tok, bae. Kapolsek kae. Rungokno ketua ranting. Jomane ditakoni yo, Bu. Bojone suami sampean kabarnya gimana? Alhamdulillah cocok karo ngipiku bojoku. Iso ngepres ngono model alhamdulillah. Gak ngetarani ketoke ngono tapi kuat. Nek wiridan enggak ditanya apa-apa, Bu. Suami ibu kayak apa kabarnya? Mbak dongakno aku kuat ya, Mbak yo. Doakan aku kuat menghadapi dia ya, Mbak yo. Dongakno aku sabar, Mbak. Bojoku dudu wong, Mbak. Wah, wong ngono-ngono kae. Mlebu metu, belum
mlebu enak anjene Kapolsek ora nyumbang. Mangkane ketua ranting usul belum. Sing mumet ya waka nyiapno. Udah. Jadi melumah mengkurep melebu metu ini mengatur pemasukan dan pengeluaran. Ibu, pemasukan suami berapa, pengeluarannya kayak apa. Ini kan tugasnya jenengan, gitu loh. Ya, jadi perempuan harus pintar memasukkan. Menerima masukan nih loh. Nah, kalau udah masuk jangan sampai ditumpah-tumpahin. Ini nanti pemborosan. Iki sing diguyung ditaantem sisan. Ini namanya pemborosan. La haula wala quwata illa billah. Wes mboh. Aku tahu kayak gini nggak datang lagi aku. Dengerin toh. Ini nggak boleh pemborosan, lu nggak sama kan? Gitu loh. Gajinya suami itu lo berapa? Pemasukannya kan nggak sama. Gitu loh. Nggak sama. Podo-podo manuk. Itu telurnya kan nggak sama. Ya nek manuk gagak ndoke gede. Lah nek manuk emprit ndoke cili. Bojomu iku gagak tamprit. Maka istri harus ngerti telurnya suami itu besar apa kecil. Ngono lho. Lah emprit kok disuruh mengeluarkan telur sebesar telur gagak. Dobol emprite. Gitu loh. Harus tahu Bu. Sama iki Masya Allah. Loh terus aku ngasih penjelasan kayak apa yang gampang difaham. Gajinya suamimu tuh berapa gitu loh. Ngono loh. Kapolsek ya jangan minta sama Kapolres. Proyeknya beda. Gitu loh. Kapolsek kok sing diiri Kapolres. Ya bojomu kon munggah pangkat sik. Kapan ngenteni mati? Wong pensiun kari kurang 2 tahun dikongkon kamu kok gak naik pangkat sih ya. Lah rumangsamu naik pangkat imoro srot ngono. Kecuali nek betul-betul berprestasi ono tahapane. Ngono lho. Nah, ini saya sampaikan untuk menghibur Kapolsek ngenes itu. Ajur ya wis. Itu melumah mengkurep melebu metu. Nah melek merem ini melek merem ini bukan berarti melek merem itu kiyer melek dari kebaikan suami, merem dari kejelekan suami gitu loh. Maksudnya suamimu gagah tapi lemes. Yuk jangan lihat sing lemes apa nih. Astagfirullahaladzim kok so bahaya. Jangan lihat lemesnya, lihat gagahnya. Ngono loh. Kayak kita cilik ndik metekel tapi pinter penekan, celingkrik. Lah iki lek ono menek genteng iki lho. Lumayan kena nggo seret-seretan wong lanang ngono iku. Sama Pak, istrimu cantik tapi judes gandengane Pak, perempuan cantik judes kadang gandengane. Wis elek judes. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Ya Karim, kubur ae lek kesuwen. Cantik judes iku pasangannya, gandengane Pak, umum ya. Cantik judes. Nek sing parah ini bojomu elek judes, tuntun no pasar sapi. Tukar tambah karo pedet. Yang merasa nggak cantik ojo judes, ojo cerewet. Makanya gampang nih Pak, bersihkan semua cermin dari rumah. Karena wong wedok sok cantik itu karena kalau di depan cermin. Makanya ini pentingnya ketua cabang sosialisasi kayak gini, kumpulan terus, pertemuan penting. Perempuan itu kalau sendirian di rumah sok cantik. Yo gak ono saingane. Kan gak ada bandingannya. Coba kalau udah kumpul barengan iki, ayo lihat kamu yang di belakang, lihat
lihat ketua cabang kamu, ya Allah ayune. Nah, ngono maka kecantikanmu tamat riwayatnya. Nah kalau kamu di rumah sendirian ya, ngene langsung selfie ini, klik. Ayo nek Pak kumpul ngene iki nang jejero ketua cabang. Bainas sama was sumber minyak. Mulane pentingnya kumpul-kumpul yang ngono. Kapolres kalau di Mapolres Mojokerto yo ngene. Ayo saiki nang moro kumpulane karo Kapolda. Siap dan ngene. Wes gak selesai iki engko. Belum sholat asar. Maaf, ini yang separuh utang Bunda. Nanti kapan-kapan diundang lagi. Utang, siapkan. Kalau nggak disiapkan izin Kapolres. NRP-nya berapa? Tak tulis ya. Ajur ya wes kok. Wong institusi Polri wis boloku kabeh ndur-nduran. Ana terima melatih siji. Udah subhanallah ini luar biasa ini malam sore ini luar biasa. Mohon maaf Ibu nggih, kula ajak kayak gini. Habis tadi sponsornya MC salah. Kan saya dikenal humornya. Kita akan ngene. Lah nanti aku kalau ceramahnya serius yo kecewa mesti sampean. Wah nggak sesuai ekspektasi. Apalagi Kapolres kecewa banget diwastake kandel. Ngono mesti pikirannya. Padahal aku dhewe yo rong roh pira totale. Engko pas kuwandel 20.000-an. Ini saya mohon maaf ya materinya nggak tuntas ya, karena waktunya kurang, mohon maaf banget. Eman ya enggak, belum saya belum tadi karena berangkatnya habis sholat Jumatan. Izin Pak Kapolres nanti saya minta ruangannya untuk sholat ya. Ya saya lumayan jadi Kapolres Mojokerto sehari. Tapi biasanya ruangan Kapolres kalau saya masuki alhamdulillah. Gak lama langsung cuwepet, mantep kompos itu cuwepet. Senior beliau itu banyak. Waka juga gitu, cepet promosinya biasanya cuwepet. Tapi ya syaratnya ya itu tadi syaratnya. Oh senior itu bolok kabeh ambek aku. Ngene iki barokai ngene. Bener ya. Ya saya mohon maaf ibu-ibu terutama nggih, mohon maaf bapak-bapak. Ini bahasa saya. Mungkin yang udah sering nonton di medsos, di YouTube atau TikTok seliweran ya nggak kaget. Memang ya bahasa saya kayak gini. Jadi kalau ada yang tersinggung saya minta maaf. Ada yang tersinggung? Watu kabeh. Saya dari awal sampai akhir tujuan saya itu nyinggung sampean. Nunggu gak ono sing tersinggung blas ngono. Berarti saya ceramah ini gagal ini dan tujuan saya itu nyinggung kok istri yang tadinya berani sama suami jadi terus lebih gitu loh maksudnya, lebih sadar bahwa supportnya jenengan dohir batin luar dalam itu dampaknya luar biasa untuk karir suami jenengan. Itu loh maksudku, intinya yo di situ. Jadi subhanallah berbahagialah Pak Kapolres punya pendamping yang luar biasa, insya Allah. Tahu luar biasa. Yang kasihan itu Kapolsek yang di belakang itu yang kasihan itu. Ngempet puluhan tahun. Nah ini kan kita maunya itu kita bukan hanya bahagia di dunia saja, tapi kan fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Nikmat sudah kita dapat, sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, kesehatan, keselamatan. Maka tugas kita 3, syukur nikmat, berjuang jadi orang terhormat, sukses dunia akhirat. Nah, itu asik itu 10 poin. Nah, nanti waktunya kalau agak longgar nanti tak sampaikan. Ya. Berat sih sebenarnya aku mau ninggalin kamu, berat sih. Memang kita udah sehati. Ya. Tapi ya terpaksa hidup menyakitkan tanpa hadirnya seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.
Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya dianggap kurang panjang, silahkan diundang lagi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pokoknya mudah-mudahan di bawah kepemimpinan beliau, Pak Kapolres, jadi Mapolres Mojokerto ini makin profesional. Jadi betul-betul bisa melayani, mengayomi, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat sehingga maslahah, manfaah, barokah. Pak Kapolres, Pak Waka dan semuanya sukses dalam karir, kuat dalam iman, istiqomah dalam ibadah dan pengabdian, selalu mendapatkan keselamatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim dunyana wa sallim akhiratana wa sallim indonesiana wa la tusallit waqtan naz'i imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairay dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazakallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi terima kasih kebersamaan yang begitu indah. Segala salah dan khilaf saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.